Assalamualaikum geograf muda. Hai, perkenalkan, nama aku Khalifatun Nadia. Aku seorang mahasiswa Universitas Samudra, tepatnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Wah, ada berita apa nih? Coba kita lihat. Yang tadi itu bencana alam apa yang barusan terjadi? Kira-kira kalian pada tahu nggak itu bencana alam apa? Yap, benar sekali. Itu tadi adalah bencana alam tsunami. Mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk geograf muda. Kira-kira kalian udah pada tahu belum penyebab terjadinya tsunami? Oke, mari ikuti aku. Terjadinya tsunami ternyata dapat disebabkan oleh gempa bumi dasar laut, longsor bawah laut, dan aktivitas gunung berapi bawah laut. Nah, yang sering sekali menimbulkan tsunami adalah gempa bumi dasar laut. Kok bisa sih? Ya bisa dong, karena gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan membuat perubahan bentuk dasar laut, sehingga dapat memindahkan massa air dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Hal tersebut yang memicu terjadinya tsunami. Setelah gempa bumi, ternyata erupsi gunung berapi dapat memicu terjadinya tsunami. Lah, kok bisa sih, Kak? Karena saat gunung berapi meletus, dapat menghasilkan longsor bawah laut beserta aliran perioklastik, sehingga kaldera pun runtuh dan hal tersebut yang menjadi tekanan dalam air bawah laut berubah menjadi lebih besar. Kak, apa itu aliran perioklastik? Nah, aliran perioklastik itu berupa gas panas, abu vulkanik, juga bebatuan yang muncul saat erupsi. Geograf muda, tahu nggak contoh peristiwa tsunami yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi? Benar sekali, tsunami yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Provinsi Banten oleh letusan gunung Anak Krakatau. Dan ternyata geograf muda, sebagian besar hampir 81% tsunami disebabkan oleh gempa bumi dan hampir 17% diantaranya disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Mari kita lihat kecepatan pergerakan gelombang tsunami sampai ke tepi pantai. Gelombang tsunami dapat bergerak dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Kecepatan tersebut akan melambat hingga puluhan kilometer per jam ketika mendekati pantai. Bahayanya, semakin mendekati garis pantai, gelombang tsunami akan berubah semakin tinggi. Selanjutnya yaitu bahaya tsunami dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber tsunami seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan longsor. Mari kita lihat ketinggian tsunami di Indonesia. Nah, peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah perairan Indonesia memiliki bahaya gelombang tsunami karena adanya zona peminjaman Sumatera yang dihasilkan dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Untuk melihat gelombang tsunami dapat dilakukan dengan pemodelan numerik pada letusan Gunung Anak Krakatau, di mana gelombang pertama dengan ketinggian 45 meter dalam waktu kurang dari 1 menit ketinggian mencapai 30 meter. Kemudian, gelombang akan melambat dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 11 km. Perkiraan gelombang tsunami sampai ke kota dalam waktu 35 sampai 45 menit. Selanjutnya yaitu kerentanan tsunami. Kerentanan tsunami sendiri dapat dilihat dari segi fisik dan sosial. Apa-apa aja sih Kak kerentanan fisik yang dimaksud? Nah, kerentanan fisik meliputi jumlah infrastruktur strategis, infrastruktur publik, dan penggunaan lahan. Sedangkan kerentanan sosial dapat dilihat dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Di Indonesia, kerentanan tsunami memiliki karakteristik yang ekstrim. Dilihat dari kejadian bencana tsunami terdiri dari jumlah kematian, bangunan yang rusak, serta kedalaman tsunami. Sebagian besar korban tidak menerima peringatan dini tsunami. Risiko tsunami dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi kemungkinan sumber ancaman tsunami.
mulai dari rawan terjadinya gempa bumi, wilayah gunung berapi, serta rawan terjadinya longsor bawah laut. Yang kedua, membuat pemodelan gelombang tsunami dan genangan. Yang ketiga, menentukan parameter fisik genangan. Yang keempat, melakukan analisis probabilitas peristiwa tsunami. Yang kelima, menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta bahaya tsunami. Yang terakhir yaitu pengurangan risiko tsunami. Kira-kira geograf muda udah pada tahu belum cara bagaimana mengurangi risiko bencana tsunami? Nah, pengurangan risiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan membuat peta bahaya tsunami, membuat rencana evakuasi dan perkiraan tsunami. Selain itu, beberapa upaya dapat dilakukan, diantaranya penghijauan kembali area pesisir dengan cara menanam pohon kelapa, cemara, dan mangrove. Nah, sampai di sini kira-kira apa saja sih tindakan geograf muda sebelum, saat, dan setelah datangnya tsunami? Oke, yang pertama sebelum terjadinya tsunami. Sebelum terjadinya tsunami, yang dapat kita lakukan yang pertama adalah mencari informasi tsunami dari kawasan kita tinggal. Lalu, kira-kira apa ya penyebab terjadinya tsunami di kawasan ini? Setelah kita mengetahui, kita juga harus mencari tahu jalur evakuasi tercepat jika terjadinya tsunami. Yang kedua, saat terjadinya tsunami. Nah, ketika tsunami tiba, yang harus kita lakukan adalah menjauh dari pantai. Ikuti arahan pihak berwenang untuk melakukan evakuasi, seperti bukit, gedung tinggi, ataupun tsunami evacuation building. Hindari menggunakan kendaraan, karena dapat membuat macet. Yang ketiga, setelah terjadinya tsunami. Setelah terjadinya tsunami, tetaplah tenang dan berada di lokasi evakuasi sampai keadaan dinyatakan aman. Hindari air tergenang, karena air tergenang tersebut telah terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, juga perhatikan kesehatan dan keselamatan lingkungan sekitar kita. Wah, nggak terasa ya ternyata sudah di penghujung. Terima kasih sudah stay sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat untukku, kamu, dan khalayak lainnya yang telah menonton video ini. Bye-bye, sampai ketemu kembali geograf muda.